السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama saya Rahma Talita di program Syiar Ramadan. Dan kesempatan kali ini adalah momen yang sangat spesial karena di Syiar Ramadan kita kedatangan dari OPZ Basnas Pupuk Kaltim untuk yang kedua kalinya. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa OPZ Basnas Pupuk Kaltim sudah banyak sekali menyalurkan zakat untuk masyarakat Kota Bontang, dan pada kali ini kita akan membahas tema terkait membasuh luka Palestina. Itu artinya dari OPZ Pupuk Kaltim juga melakukan
donasi untuk kawan-kawan kita yang berada di Palestina yang sekarang lagi mendapat musibah seperti itu ya. Baik, pemirsa PKTV, di studio PKTV sudah hadir bersama saya yaitu Kepala Divisi UPZ Nasional Basnas yaitu Bapak Tri Hadian Saiful. Saya sapa dulu beliau, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak, ini saya panggilnya Pak Tri. Boleh. Pak Tri ya, oke. Kemudian di sampingnya ada, nah ini yang kita tunggu-tunggu juga ini, ada Ketua UPZ Basnas Pupuk Kaltim Pak Ahmad Rois. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik sehat. Ya sore hari Baik, ini ya Pak ya. Oke, tapi kayaknya ngantuk Pak. Perlu minum nih. Perlu minum, jangan Pak. Sebentar lagi kita buka puasa. Oke. Baik pemirsa, seperti kita ketahui bahwa UPZ Basnas Pupuk Kaltim sudah banyak sekali melakukan program-program selama bulan Ramadan dan ada salah satunya ada penyaluran sembako, biaya transportasi dai pesisir, kemudian ada kegiatan rutin, pelayanan kesehatan dan juga pemberdayaan ekonomi. Dan untuk membahas lebih jauh tentang program-program UPZ, apalagi dengan tema kita kali ini bahwa baru-baru ini UPZ juga menyalurkan donasi kepada teman-teman kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu kita akan membahas lebih jauh seperti apa. Saya ke Pak Ahmad Rois dulu ya Pak ya. Pak, kita ketahui bahwa dari tema kita bahas tentang Palestina ini Pak. Terus berapa nilai zakat yang didistribusikan untuk Palestina di bulan Ramadan ini Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi untuk pendistribusian zakat untuk kegiatan donasi ke Palestina ini, kita akan mendistribusikan zakat dan juga ada tambahan dari beberapa masyarakat yang melakukan donasi yang kita galang. Iya. Itu total jumlahnya 277 juta rupiah. Itu merupakan zakat dari direksi dan karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur dan ada sebagian dari donasi yang masuk. Gitu. Oke, baik. Kalau aktivitas lain, kegiatan-kegiatan lain selama bulan Ramadan ini apa saja Pak yang dilakukan UPZ? Ya, untuk kegiatan selama bulan Ramadan kita sudah melakukan beberapa kegiatan bekerjasama dengan Majelis Taklim. Itu ada Safari Ramadan. Iya. Kita menyalurkan zakat senilai 152.775.000 rupiah. Iya. Kemudian tadi disampaikan terkait bantuan untuk transportasi dai ya, melalui BKDIB Kota Bontang, sekalian juga untuk imam dan marbot yang di daerah pesisir di pulau-pulau Selangan, Gusung dan lain sebagainya, Malahing, itu total 106 juta rupiah. Kemudian ada juga program untuk bantuan difabel ya untuk masyarakat Kota Bontang. Itu pada tanggal 25 Maret kemarin kita sudah melakukan penyaluran sejumlah 75 juta rupiah. Nah, sisanya ini kita juga ada program rutin belusukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan biaya berobat. Itu juga sekitar nilai 45 juta ya. Kemudian untuk pegawai di lingkungan perusahaan, kawasan industri ya, yang pegawai lepas itu, lolasan ataupun cleaning service itu nilai donasinya sekitar 75 juta rupiah. Itu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi kalau di total kegiatan tadi kita summarize itu jumlahnya sekitar 730 juta 775.000 rupiah. Itu, Mbak. Oke, baik. Dengan angka 700 lebih itu, Pak, apakah semua program yang dilakukan UPZ sejauh ini sudah tercover semua, Pak? Dengan nilai tadi yang sudah kita keluarkan ya, maksudnya untuk tercover di 2024 atau di seperti apa? Bulan Ramadan ini dengan total 700 itu tadi kan 700 sudah tercover, tadi yang sudah tersalurkan ya? Ya, tinggal ini nanti kita akan menyalurkan secara simbolis penyaluran untuk ke Palestina ya. Oke, baik. Kemudian kalau saya ke Pak Tri Hadian nih Pak, kalau dengan
tema kita bahwa membasuh luka Palestina itu kan memang dari pusat ya Pak, itu temanya ya. Kemudian kalau langkah-langkah yang dilakukan dari Basnas Pusat sendiri dalam hal mendonasikan untuk Palestina ini seperti apa Pak? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu nih. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sangat bahagia sekali ini saya berada di tengah-tengah Pupuk Kaltim ya. Iya. Ini pertanyaan ini sering ditanyakan ya oleh teman-teman, terutama media ya, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Basnas. Basnas telah melakukan bantuan kepada Palestina dimulai dari aksi kemanusiaan. Begitu terjadi musibah pertama kali itu, kita langsung turun melakukan aksi kemanusiaan yang bersifat bantuan langsung, makanan, selimut, baik primer maupun kebutuhan-kebutuhan yang emang dibutuhkan, yang sangat mendesak dan sangat terkait dengan kebutuhan hak asasinya ya. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan oleh Basnas? Nanti setelah aksi kemanusiaan, insya Allah akan dilakukan program recovery. Recovery, tapi ini kan saat ini masih belum bisa dilakukan karena masih dalam aksi kemanusiaan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah recovery kita akan melaksanakan program-program yang sifatnya pemberdayaan di sana nanti. Untuk berkelanjutan berarti berkelanjutan Pak, ya betul. Karena sifatnya sekarang udah masif ya. Kalau bisa dikatakan ini hampir genosida. Jadi untuk menjaga keberlangsungan peradaban dari warga Palestina yang tinggal sedikit, dan boleh disampaikan juga bahwa Israel ini menginginkan kehilangan bangsa Palestina ini. Sehingga Basnas insya Allah akan turun dari 3 program tersebut. Aksi kemanusiaan, recovery, dan program-program berkelanjutan. Gitu. Baik. Kalau dari kemanusiaan sendiri Pak, akan berlangsung sampai kapan ini Pak? Ya, kita mengikuti kebijakan dari pemerintah, baik keadaan dan kondisi di sana yang sampai saat ini belum bisa dikatakan aman, karena kita memberikan bantuan pun masih sulit. Masuk aja masih sulit ya? Kita masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Mesir, juga kerjasama dengan program-program kemanusiaan yang ada di Palestina, dan kita hanya membantu sebagian besar membantu para pengungsi yang tersebar yang ada di Mesir. Kalau masuk langsung di daerah memang kita sudah, tapi kan sekarang sistemnya tutup buka. Jadi gimana kebaikan dari diplomat Mesir dengan Israel ya sekarang. Bahkan bantuan kapal dari Kementerian Pertahanan itu kan sudah mulai memasuki daerah Mesir ya. Jadi insya Allah ini aksi kemanusiaan akan terus berlangsung. Paling tidak kita sudah menolong para pengungsi yang sudah keluar dari wilayah Palestina. Yang sudah ada di Mesir gitu betul. ya. Ada beberapa mahasiswa kita yang kuliah di Mesir itu menjadi relawan kita dalam hal aksi kemanusiaan itu. Oke, baik. Kalau dari kabar terbaru Pak yang didapat dari Basnas sendiri, keadaan Palestina saat ini seperti apa? Ya, kalau ingin menceritakan masalah kepedihan mereka luar biasa. Apalagi di tengah Ramadan seperti ini. Betul. Tidak Ramadan pun mereka ada kekurangan bahan pangan pokok, baik wanita maupun perempuan yang harus kita dahulukan. Meskipun banyak bantuan, tapi tetap kita harus memikirkan bagaimana cara masuknya bantuan kepada sesama ya. Sama yang ada di terutama di jalur Gaza gitu. Insya Allah. Tetap masih berlangsung aksi kemanusiaan ini, dan alhamdulillah sebagian besar bantuan kita sudah sampai ke tangan yang berhak. Tapi kalau untuk keadaan dari Palestina sendiri sampai saat ini masih ada pemboman gitu-gitu atau sudah mulai mereda sih Pak? Kalau info terbaru ini. Sekarang bom yang masif itu sudah tidak, kan apa yang mau dibom lagi kan? Sudah ya ini Pak. Rumah sakit kita udah hancur. Terus apalagi harus dibom? Yang mereka lakukan adalah penyerangan fisik kepada manusianya. Jadi tinggal sweeping
Palestina. Iya. Kalau dianggap laki-laki yang kuat, apalagi bawa senjata, udah pasti itu tidak akan ada lagi itu, langsung ditangkap di tempat. Pengepungan, terus genosid secara perlahan. Itu sudah dan sedang dilakukan oleh mereka. Dan apa yang dapat kita lakukan sekarang selain memberikan bantuan-bantuan aksi kemanusiaan ini adalah bantuan-bantuan dari dukungan-dukungan semua negara. Terutama yang saya lihat itu dari Malaysia, Indonesia dan negara-negara Islam yang ada di dunia gitu ya. Iya. Gitu. Kalau dari bantuan moral sendiri, maksudnya ada relawan kita yang memang seperti anak-anaknya gitu diberikan semangat lagi gitu-gitu, Pak. Ada nggak kalau dari Basnas sendiri? Apakah hanya bantuan-bantuan berupa sembako ataupun kebutuhan pakaian gitu-gitu? Iya. Banyak tersebar anak-anak yang ada di luar dari Palestina yang sudah selamat di Mesir ya. Itu justru yang sangat kita utamakan gitu. Kita pelihara, kita jaga baik mental, pikirannya maupun fisiknya. Sekarang banyak relawan-relawan kita, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Mesir berjibaku dengan warga-warga lokal dan warga-warga Palestina yang masih kuat, terutama remaja-remaja yang membantu anak-anak Palestina yang ada di pengungsian. Jadi Basnas menyuplai terus makanan dan lain-lain. Karena kepala keluarganya kan ada yang sudah meninggal dan ada yang sedang bertempur di Palestina. Jadi kebijakan Indonesia ini tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan perang, ya, tapi justru untuk kebutuhan kemanusiaan, minimal kebutuhan dasar manusia. Gitu. Apalagi anak-anak kan kebutuhan susu dan kebutuhan lain-lain. Dan alhamdulillah Basnas sudah memberikan bantuan ya kepada mereka dalam bentuk yang dibutuhkan seperti itu. Kalau dari Basnas sendiri, Pak, setiap mungkin ada sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu penyaluran donasi, Pak? Kalau penyaluran donasi kepada Palestina tidak bisa sebulan sekali, enggak bisa, ya? Setiap hari kita. Bahkan mahasiswa, bahkan kebutuhan sekolahnya pun kita yang tanggung. Misalkan ada mahasiswa atau pemuda Palestina, pemudi Palestina yang kuliah di Mesir, kita upayakan, kita bantu. Berarti hampir setiap hari, Pak, ya? Betul. Kemudian skemanya sendiri, Pak, apakah setiap hari berapa puluh juta yang harus dibelanjakan untuk didonasikan atau seperti apa? Ya, kita sudah kerjasama dengan pemerintah Mesir ya, juga dengan pemerintah yang tersisa di Palestina untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina. Selain pendidikan tadi, itu adalah kebutuhan dasar, ada dapur umum dan lain-lainnya. Terus untuk memasukkan bantuan ke Palestina sendiri, kita menunggu tutup buka transportasi, dan itu tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa diperkirakan. Oh, jadi menunggu kapan yang bisa masuk. Kadang-kadang ketika truk itu masuk, baliknya lagi juga tertahan. Kalau disebutkan apakah ada korban jiwa dalam hal ini, ada yang khususnya membantu Basnas ada. Namun dalam kesempatan ini mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan berapa orang yang meninggal lain-lain karena itu memang sangat sensitif ya. Jadi kita fokus di bagaimana bantuan ini sampai kepada yang berhak dan membutuhkan. Nah, kalau ditanya berapa lama sama kita tidak tahu menjawab. Berapa lama? Ya kita hanya berdoa sama Allah ya. Kapan ini berakhir? Tapi setelah ini berakhir, dana ini akan dialihkan ke dana recovery, membangun rumah, membangun sarana dan prasarana yang sudah rata gitu kan. Jadi ketika di sini sekarang masih ada pemboman, apa yang mesti dibom gitu. Yang ada malah kita harus bangun sekarang. Dan janji kita kepada Palestina, ini kita akan membangunkan lagi rumah sakit dan sarana prasarana. Karena memang sudah dibom, hancur sudah Pak ya rumah sakitnya ya. Jadi ibaratnya kalau bantuan ini tidak boleh habis dalam satu aksi kemanusiaan. Berarti terus saja ya Pak ya. Berarti kalau dari Basnas sendiri melakukan donasi ini penggalangan dana, apakah memang terus saja Pak atau ada momen-momen tertentu gitu?
kita terus membuka dompet bantuan ini ya, terutama di unit pengumpul zakat ya, karena Basnas ini memiliki jaringan seluruh Indonesia, termasuk Pupuk Kaltim untuk terus mengkampanyekan bantuan ke Palestina. Jadi tiap hari bantuan itu selalu ada. Oke, baik Pak. Kalau sejauh ini Pak, dari sampai bulan Ramadan ini, total yang sudah masuk dari Basnas ya ke Palestina sudah mencapai berapa? Alhamdulillah sampai hari ini di luar bantuan yang akan diterima saat ini adalah 213 miliar 800 juta. Alhamdulillah. Itu dibantu dari teman-teman Badan Amil Zakat Nasional seluruh daerah. Dengan lembaga amil zakat yang menitipkan dana zakatnya kepada Basnas, dan juga dari masyarakat langsung yang ada hamba Allah gitu yang tidak ingin disebutkan namanya, terus ada yang dari UPJ juga, terus ada dari beberapa komunitas-komunitas, mulai dari komunitas motor sampai dengan komunitas ada pramu, semua organisasi berjibaku untuk menolong pasien. Ini luar biasa. Ini Basnas melihat bantuan-bantuan di masyarakat itu masif dan luar biasa. Indonesia emang terkenal dengan kemanusiaannya, apalagi terhadap Palestina. Tolong menolong. Iya, tolong menolong. Saya yakin pas nanti harinya recovery, insya Allah kita optimis. Nanti ketika sudah terjadi damai di sana, kita akan membangunkan rumah dan sarana-prasarana yang mampu lah, insya Allah. Bangsa Indonesia mampu. Gitu, Oke. Pasti mampu Pak. Baik, saya ke Pak Rois lagi nih Pak. Pak, kalau tadi disebutkan bahwa total dari sumbangan galangan dana dari direksi maupun karyawan mencapai 200 juta lebih ya Pak ya? Iya. Itu apakah dana yang memang dihimpun khusus untuk Palestina atau memang zakat yang tiap bulan diminta dari karyawan seperti apa? Ya, memang yang kita salurkan ini adalah zakat dari direksi dan karyawan yang kita ambil tiap bulannya dari masing-masing lah ya, dari masing-masing orang. Kemudian untuk penggalangan sendiri memang kita belum masif ya, nilai dari penggalangan yang sudah terhimpun. Nanti kita masih buka sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan ada tambahan lagi, kalau ada nanti kita salurkan lagi melalui Basnas. Kita juga akan mengupayakan beberapa cara ya, termasuk penyebaran melalui email masing-masing karyawan nanti coba kita lakukan. Mudah-mudahan bisa ada tambahan lagi untuk dompet kemanusiaan ini. Nanti kita sertakan juga ya Pak ya rekening dari UPZ untuk bisa diakses teman-teman maupun masyarakat di Kota Puntang yang memang terketuk hatinya untuk memberikan donasi kepada masyarakat warga di Palestina. Seperti itu ya. Baik, nanti saya akan lanjutkan obrolan kita, namun saya ingin memberitahu dulu pemirsa PKTV bahwa untuk momen ataupun siar Ramadan kali ini kita akan membagikan hadiah dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim, dan nanti pada di terakhir dialog kita saya akan membacakan 2 pertanyaan dan bisa dijawab di Instagram PKTV Kaltim. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita sesaat lagi, tetaplah di siar Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di siar Ramadan. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Tri Hardian dan juga Bapak Ahmad Rois dari UPZ PKT. Baik, saya ke Pak Tri Hardian nih Pak. Kalau saat ini memang lagi gencar untuk penggalangan dana untuk Palestina Pak. Apakah setiap bulan ataupun ada target dari Basnas sendiri tiap bulan harus berapa dapat donasinya gitu Pak? Atau ya sedapatnya gitu untuk disalurkan gitu Pak. Ya. Baik, kalau untuk Palestina ini kita tidak unlimited lah ya. Tidak ada target
bahwa bulan ini donasi Palestina harus sekian, tidak. Karena tidak ditarget pun bantuan itu selalu datang gitu ya. Yang kita concern ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragama Muslim. Karena zakat ini memang wajib dan memang Basnas dalam negara harus mewakili keberlangsungan tata kelola zakat. Ya seperti di UPJ Pupuk Kaltim ya. Pupuk Kaltim ini telah memiliki UPJ. Artinya dari sisi legalitas, dari sisi tata kelola sudah sesuai dengan perundang-undangan dan Perbasnas 2 tahun 2016. Jadi kita terus gencar mengkampanyekan itu, bagaimana supaya zakat, infak, sedekah di Indonesia berjalan dengan baik dan terus meningkat. Kan artinya zakat itu tumbuh, terus tumbuh. Gitu. Oke, baik, kalau dari Basnas Pusat sendiri Pak, berapa sih UPZ seluruh Indonesia yang masuk tergabung di Basnas ini? Ya, alhamdulillah saat ini UPZ ini sudah jumlahnya 200 UPZ dan akan terus bertambah ya, se-Indonesia. Itu yang sesuai dengan Perbasnas itu Basnas Pusat itu harus meng-UPZ-kan gitu, meng-UPZ-kan perusahaan-perusahaan baik BUMN ataupun BUMS yang mempunyai tingkatan nasional, level nasional, seperti Badan Usaha Milik Negara Pupuk Kaltim ini. Gitu. Kalau BUMD itu ada di Basnas Provinsi. Jadi yang 200 itu seluruhnya adalah perusahaan-perusahaan, kementerian, BUMN yang bertingkat nasional. Oh berarti kalau yang BUMD gitu tidak tercover di Basnas Pak, gitu atau gimana? Ya, sesuai dengan peraturan regulasi, Badan Usaha Milik Daerah itu diregulasi oleh Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, atau sampai dengan kabupaten, kota, sampai dengan kecamatan. Oke, baik, berarti yang Basnas Pusat ya hanya yang memang BUMN gitu-gitu ya Pak ya? Betul, kementerian. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak, kalau dari penggalangan dana Palestina sendiri Pak, saat ini kan masih terus berjalan Pak. Ada kendala nggak sih Pak sejauh ini Pak? Kalau kendala bahwa ada pencegahan, bantuan itu tidak ada ya. Atau ada semacam ketidaksetujuan untuk membantu Palestina, itu tidak ada. Namun kalau kita perhatikan di media sosial, Twitter dan lain-lain, emang selalu ada yang menentang ngapain kita harus bantu Palestina. Di kita aja banyak yang miskin dan lain-lain. Iya betul. Nah itu juga bahasa sering sekali kami melihat ya pro dan kontra begitu ya. Menyikapinya seperti apa? Ya menyikapinya ya kalau ulama menyajikannya dengan ayat-ayat Quran, dengan sosialisasi seperti ini, terus ya mengubah mindset bangsa Indonesia kan tidak sangat menjemuk ini kan harus hati-hati gitu ya, tidak mudah. Dan satu hal yang harus kita sampaikan bahwa membantu Palestina ini sesuai dengan syariah dan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang kita punya. Apalagi Presiden sendiri kan sudah secara langsung membantu dengan turun langsung ke bandara dalam hal menyerahkan bantuan secara simbolis. Langsung artinya, ke Palestina ya Pak ya? Oh tidak di bandara. Oh di bandara ya. Tapi kan itu sudah cukup. Betul. Kehadiran Presiden itu sudah cukup untuk melegalisasi apa yang dilakukan oleh Basnas dalam hal donasi Palestina. Gitu. Pak, tapi kalau kita lihat bahwa sering sekali ya di jalanan maupun di lampu merah gitu banyak yang melakukan penghalangan. Itu sebenarnya diketahui nggak sih Pak dari Basnas ada izin dulu dari Basnas atau itu hanya cover aja kalau meminta bantuan donasi gitu Pak? Ya baik. Tanpa menurunkan semangat teman-teman dalam hal mengumpulkan dana-dana baik, apalagi di Jakarta ya, setiap ada lampu merah pasti ada bantuan gitu ya, ada cancel-canceling segala macam.
kita juga tidak akan menurunkan itu gitu, menurunkan semangat itu gitu. Namun demikian kami dalam kesempatan ini ingin menghimbau gitu ya, bahwa tidak semua lembaga atau tidak semua orang dalam mengumpulkan dana zakat ini ada berizin, gitu kan. Dan karena regulasi di kita ini sudah ada ya, perundang-undangnya sudah ada, kita harus lihat tuh sekarang zaman medsos ya, kita bisa melihat lembaga mana saja yang sudah direkomendasikan oleh Basnas. Mana saja lembaga yang sudah berizin dan mana saja lembaga-lembaga yang belum berizin. Dan bagi mereka yang secara sendiri-sendiri individu, apalagi banyak TikToker, banyak YouTuber yang ngumpulin, banyak sekali yang mengumpulkannya seperti itu dan diserahkannya kepada Basnas. Gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa mengenerate ya atau memukul rata. Oh yang minta sumbangan di jalanan itu tidak berizin gitu kan. Ya. Kalau Bapak Ibu sempat turun dulu tanya gitu, Bapak dari mana? Oh saya dari Karang Taruna ini, nanti ini kemana? Bisa begitu nanti. Kalau jawabannya tidak bisa menjawab ya, dipertanggungjawabkan ya lebih baik jangan dibantu lah. Khawatirnya emang ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan ini menjadi untuk kepentingan pribadi gitu ya. Apalagi ada tuh yang kirisnya diganti dengan kiris pribadi gitu. Ketika dicek, emang kita juga membutuhkan bantuan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu kami juga Basnas yang memang tangannya terbatas untuk mencari mana saja yang berizin atau tidak berizin. Lihat saja. Misalkan dia menyebutkan dari lembaga A, cek di Basnas Go ID itu lihat, ada nih, betul bantu. Karena untuk mencari bantuan Palestina harus di masjid, di jalanan, di komunitas, di masyarakat medsos, YouTuber segala macam. Itu banyak sekali kanal-kanal seperti itu banyak untuk makanya untuk saat ini Basnas telah mengumpulkan 213 miliar 800 juta ditambah dari pupuk Kaltim menjadi pas 214 miliar. Nah, kan sampai miliar-miliar ini untuk Palestina. Berarti masyarakat Kota Bontang maupun Indonesia nih Pak sangat peduli sekali dengan Palestina. Baik, saya ke Pak Rois nih Pak. Pak, selain program kemanusiaan untuk Palestina Pak, apakah Basnas juga melakukan donasi juga untuk mungkin ada bencana di mana gitu, karena kan di Indonesia juga beberapa kali ada bencana gitu Pak, seperti apa? Ya, secara historis dulu ya, jadi semenjak 2020 kita juga ada penyaluran untuk kemanusiaan ya. 2020 kan ada bencana banjir di Cianjur ya. Nah, iya. Kita menyalurkannya skala nasional itu kan juga ada himbauan dari Basnas Pusat ya. Mari untuk UPZ dihimbau untuk menyalurkan juga. Nah, kita di tahun 2020 juga ada penyaluran. Kemudian ketika ada bencana di Gunung Semeru ya, erupsi Gunung Semeru, itu kan juga termasuk skalanya besar juga. Kita juga melakukan penyaluran untuk korban di Gunung Semeru tadi. Semuanya kita lewatkan inilah ya, satu pintu lah ya, Basnas. Untuk di Palu juga kemarin itu juga pasti ya Pak ya? Di Palu nanti saya cek lagi ya, tapi setahu saya karena kan nasional juga itu Pak, iya kan bencana nasional gitu. Oke, baik, saya ke Pak Tri lagi Pak. Selain penggalangan dana untuk Palestina Pak, dari Basnas sendiri program apa saja selama Ramadan ini? Baik, karena Ramadan ini adalah bulan di mana iman umat Islam itu lagi naik-naiknya ya. Betul. Jadi ini adalah bulannya para amil zakat Indonesia ya. Bagaimana kita mensosialisasikan rukun Islam yang ketiga ini ya, zakat. Selain kita jadi menyisipkan dakwah zakat ini di bulan puasa yang penuh berkah ini ya. Dan apa yang Basnas lakukan adalah sosialisasi. Seperti ini pun ini sosialisasi. Bahwa zakat ini tuh sama dengan sholat, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Dan potensi-potensi ini belum keluar semua gitu. Jadi banyak sekali para agnia, para muslim yang memang sudah waktunya berzakat itu belum dikeluarkan atau sengaja tidak dikeluarkan. Jadi emang tugas kita itu. Atau emang
dia tidak tahu zakat itu seperti apa. Ada beberapa masyarakat yang menganggap zakat itu seperti sedekah, infak. Saya sudah berzakat nih, saya zakatnya ke pengamen, saya zakatnya ke ibu saya gitu kan, atau ke kakak saya gitu kan. Dia bisa belum membedakan mana zakat mana yang. Itulah tugas kita sebagai Badan Amil Zakat Nasional untuk mensosialisasikan apa itu zakat, apa itu infak. Dan momen inilah di Ramadan inilah adalah saat yang tepat untuk mensosialisasikan itu dengan berbagai kanal. Bisa kanal UPJ, bisa kanal retail itu yang per orang, digital, di medsos. Kalau punya kesempatan coba lihat Basnas.id, TikToknya ada, kerjasama dengan YouTuber yang tercerahkan ya Pak ya. Iya. Terus TikToker yang tercerahkan misalkan. Terus kita ikutin tren sekarang, bagaimana? Karena tidak mungkin kita secara manual dari kantor ke kantor. Mau berapa lama? Sedangkan Ramadan itu hanya sebulan ya. Sekarang media sosial Pak. Sekarang media sosial gencarkan selain dengan offline seperti ini. Itu. Jadi mudah-mudahan di program kami ini zakat terrealisasikan dengan baik. Termasuk dengan karyawan Pupuk Kaltim, dan saya kan Pupuk Kaltim sudah tersiarkan dengan baik. Dan UPJ Pupuk Kaltim ini sudah menjadi contoh secara nasional karena sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari Basnas. Dan itu disiarkan ke BUMN yang belum menjadi UPJ. Atau perusahaan-perusahaan swasta nasional yang belum mau menjadi UPJ. Dan Pupuk Kaltim menjadi contoh. Disiarkan kepada mereka. Nih, Pupuk Kaltim sudah mensetorkan zakatnya kepada Basnas sesuai dengan regulasi dan undang-undang perzakatan. Dan Perbasnas 2 tahun 2016. Ya. Oke, baik. Kalau kegiatan dari Basnas sendiri, Basnas Pusat Pak, yang bisa dicontoh oleh UPZ-UPZ yang ada di daerah, yang masuk di 200 tadi ya, 200 UPZ ya Pak. Itu apa Pak yang semestinya itu dilakukan tapi sampai saat ini masih banyak yang nggak dilakukan? Ya, selain program pengumpulan, tentu saja zakat ini kan seperti dua mata uang kan. Ya. Ada pengumpulan, ada penyaluran. Ya, kalau pengumpulan itu sudah barusan kita sudah kami sampaikan. Penyaluran itu sesuai dengan asnaf ya, asnaf. Ada buat fakir, miskin, mungkin sudah familiar. Kepada siapa saja kita harus menyalurkan zakat. Namun akan dibungkus oleh program-program yang menarik gitu ya. Nah, bahasa sini ada kita program-program untuk rutilahu, rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Terus ada tentu saja kalau program marbot segala macam kita sudah dilakukan ya. Dan sinergi dengan UPJ itu sesuai dengan kebutuhan mustahik yang ada di tempatnya. Jadi kembali ke UPJ tadi, Basnas kerjasama dengan UPJ karena UPJ ini paling tahu tekstur, kultur mustahik yang ada di wilayahnya. Wilayah mustahiknya di pantai belum tentu sama dengan mustahik yang ada di pegunungan seperti di Papua seperti apa. Tugas Basnas inilah menyalurkan zakat dan meregulasi kebutuhan mustahik yang ada di daerah gitu ya. Kalau disebut apa program unggulannya? Ya program unggulannya mulai dari banyak. Kalau kita sebutkan bisa diskusi berhari-hari ya. Karena kebutuhan mustahik itu banyak. Dan kita juga tidak bisa menjagokan satu program ini loh yang paling berat, tidak. Karena contoh aja, salah satu aja ini, Jet Chicken. Jet Chicken itu adalah kita menolong para fakir miskin urban. Ibu-ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, sedangkan suaminya tidak maksimal, itu kita memberikan modal Z-Mart dengan Jet Chicken. Ini salah satu yang paling tenar. Jet Chicken ini berarti warung? Kita menjual ini Pak, ayam goreng dibungkus oleh, di sini kan nggak boleh sebut merek ya, seperti itulah gitu ya. Ada burgernya juga gitu ya, kalau terus ada dagangan-dagangan yang lain. Nah kalau Z-Mart itu sembako, kelontongan dan lain-lain. Kita bantu. Jadi ibu-ibunya tidak usah keluar rumah, cukup di rumah saja. Gitu. Dan suaminya juga
akan merasa terbantu dengan program itu. Itu salah satu contoh. Terus program pemberdayaan pendidikan, beasiswa itu sudah tetap kita lakukan. Oke. Kalau konsen di tahun ini sendiri Pak, apa program yang memang saat ini masih digencarkan untuk para UPZ yang ada di seluruh Indonesia tentunya? Baik. Menjadikan mustahik menjadi muzaki itu tantangannya sekarang. Jadi kita tidak hit and run gitu. Karena dari sekian ribu mustahik, berapa orang sih yang menjadi muzaki dengan caranya kita gitu. Apa dengan jet chicken, jetmat, ada bantuan nelayan, ada bantuan pendidikan dan lain-lain. Ada program satu keluarga satu sarjana. Ada program beasiswa fisabilillah bagaimana orang-orang dari desa menjadi keluar sekolah ke luar negeri dibiayai oleh Basnas. Iya. Itu banyak gitu. Jadi program yang harus kita lakukan sekarang adalah menjadikan mustahik menjadi muzaki. Jangan menjadikan zakat ini sebagai penghasilan rutin dari mustahik. Itu tantangannya. Jadi mohon maaf nih kalau jawabannya terlalu luas. Emang harus begitu, harus luas. Karena kalau saya bilang apa sih program yang belum dilakukan? Banyak yang belum dilakukan. Banyak belum dilakukan. Tapi kalau berbicara muzaki menjadi mustahik menjadi muzaki gitu Pak ya. Itu kan perlu waktu ya Pak ya, dan tahu sendiri masyarakat Indonesia pun juga banyak yang masih di angka di bawah kemiskinan gitu. Apakah itu akan menjadi tantangan sangat berat untuk Basnas sendiri Pak? Ya betul, karena dalam zakat ini kita oleh Allah itu beri waktu 1 tahun untuk menilai mustahik. Jadi di Ramadan itu ya Pak ya? Bukan, 1 tahun. Oh, selama 1 namanya tahun. Satu hal. Jadi anggap aja di bulan Januari. Ini ada mustahik, kita bantu dari bulan Januari. Kita lihat Desember seperti apa. Apakah menjadi muzaki atau menjelang menjadi muzaki. Kalau menjelang menjadi muzaki, bantu lagi untuk menjadikan muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat. Orang yang berzakat. Di Islam itu kan cuma ada 2, orang yang berzakat dan orang yang tidak berzakat. Ini bukan sarkas ya, bukan sarkas. Orang yang tidak berzakat berarti mustahik gitu. Orang yang miskin itu orang yang tidak berzakat. Ya, kita mau di wilayah mana nih gitu? Oke, kalau di wilayahnya orang yang tidak berzakat, dia miskin. Miskinnya karena apa? Dalam 1 tahun kita nilai. Kalau tidak berzakat kan belum tentu mustahik Pak ya? Karena betul, makanya niat pribadi sendiri ya. Jadi ini mohon maaf ini bukan sarkas, bukan mungkin ya karena terlewatkan, karena belum bisa membedakan mana infak mana zakat gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau belajar nih bertanya ke UPZ yang ada dari masing-masing, apa sih bedanya 2 itu gitu ya. Tapi program kita adalah bagaimana orang yang tidak berzakat ini, orang yang mustahik ini menjadi orang yang berzakat. Gitu. Jadi dari 1.000 orang, makanya nanti akan ada program ke setiap UPZ seluruh Indonesia. Basnas itu memberikan PR, pekerjaan rumah. Ayo UPZ, di contoh Pupuk Kaltim, nih mustahiknya ada sekian. Ayo nanti Desember tuh ada berapa orang yang menjadi muzaki. Dari 1.000 orang, 1, alhamdulillah. Minimal ada progresnya. Jadi gratis ada set gitu, ada 1 gitu. Karena yang namanya kemiskinan itu sudah menjadi sunatullah. Selama bumi berputar, kemiskinan pasti ada. Nah itu ada lahan ibadah gitu. Contoh Allah itu bisa aja memenangkan Palestina gitu. Dengan sekali kun fayakun bisa. Tapi ada apa rahasia ini banyak sekali kan. Menguji kita sebagai umat Islam untuk berhadapan dengan kejadian Palestina ini. Dan demikian pun dengan program mengentaskan kemiskinan ini. Menguji kita seberapa sabar Amil ini untuk menghadapi macam-macam ragam mustahik. Ada mustahik yang pura-pura mustahik. Ada mustahik yang emang benar-benar mustahik. Ada mustahik yang ketika dibantu gagal terus. Itu ujian juga. Gagalnya Pak? Ada kan sudah mustahik nih, tinggal menerima aja. Takdir. Oh takdir. Ada mustahik yang kita bantu apapun dan dia jujur gitu. Dan selalu gagal. Itu juga cobaan buat Amil. Itulah tantangan kita Basnas dan UPZ untuk bagaimana dana zakat ini diserap oleh asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Itu program
program kita sampai dunia ini kiamat sebetulnya. Jadi bukan hanya Ramadan saja ya, kan. Kalau itu tidak hitungan tahun Insyaallah. itu Pak ya. Cuma dalam momen Ramadan ini betul, dalam momen Ramadan ini adalah bagaimana memaksimalkan bulan suci ini menjadi bulannya kesadaran berzakat. Itu dari sisi pengumpulan. Dari penyaluran banyak yang dibantu. Tiba-tiba marbot dibantu sekarang tuh. Orang-orang yang bersih-bersih masjid dibantu. Orang-orang yang penghafal Quran gara-gara Ramadan ini cukup duduk di masjid kita bantu. Meramaikan masjid. Guru-guru guru-guru yang ada di masjid yang hanya mengajar beberapa anak itu juga kita bantu. Itu yang bantuan langsung ya. Jadi dalam Ramadan ini luar biasa dari sisi penyaluran juga bantuan-bantuan langsung kepada para pendakwah ini luar biasa terbantu. Dan yang azan pun kan ketika bulan puasa ini banyak yang azan tidak diperhatikan karena imannya lagi meningkat. Banyak yang jarang ke masjid. Oh yang adzan selama itu ini gitu kan. Ini marbotnya ini gitu kan. Tiba-tiba kalau saya lihat tuh sekarang banyak sekali di daerah-daerah yang membantu marbot. Program marbot selalu ada. Itulah lebarannya merasakan berlebihnya orang-orang yang asnaf-asnaf tadi. Asnaf itu kan tidak hanya fakir dan miskin. Ada fisabilillah, ada mu'alaf. Mu'alaf yang dibantu juga banyak di bulan Ramadan. Diberikan kesempatan untuk merasakan banyak uang. Anak-anak yatim kalau menghadapi Ramadan senangnya luar biasa. Karena semua orang yang berlebih agnia. Jadi kaum agnia itu orang yang uangnya berlimpah ruah gitu. Itu selalu menyalurkan anak-anak yatim. Yatim pun bahagia di bulan Ramadan. Tidak seperti bukan artinya bulan yang tidak istimewa gitu. Tapi itulah sunatullahnya Ramadan itu imannya meningkat gitu. Dilatih, diraut gitu, diraut oleh Allah tuh bagaimana menghadapi emang seharusnya bulan berikut harus begitu gitu. Gara-gara puasa ya. Jadi kalau bulan yang lain inginnya naik haji. Oh ternyata ada yang terlewat nih, zakat terlewat ya, puasa juga terlewat gitu. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak, saya mau ke Pak Rois dulu nih. Apa harapannya Pak dengan penggalangan dana untuk Palestina ini? Bagaimana masyarakat Palestina nanti maupun dari para penggalang dana itu sendiri Pak? Ya, harapannya dari kami ya membantu penggalangan dana untuk program donasi Palestina. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Tri ya. Mulai dari bantuan kemanusiaan sampai nanti recovery-nya juga. Harapan kami ya, itu bantuan itu dapat memberikan manfaat yang besar bagi recovery dan juga kondisi saat ini di Palestina. Kemudian bagi para pendonor ya, pendonor dana ini, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas donasi yang diberikan. Tentunya itu merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tergugah untuk bisa menyadari ataupun kita bisa memahami ya kondisi yang ada di Palestina ya. Dan kita bisa tergugah untuk membantu dan mempunyai harapan tentunya. Dengan bantuan tadi kan mempunyai harapan. Nantinya konflik itu bisa selesai, kemudian Palestina bisa dibangun kembali, dan kedamaian akan timbul di daerah Palestina tersebut. Iya, itu sih Mbak. Oke, baik. Kalau Pak Trihadian, Pak, mungkin harapannya? Ya, harapannya ya dalam kesempatan khususnya untuk PT Pupuk Kaltim ya. Pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya atas bantuan, karena ini bukan masalah nilai rupiah ya, tapi masalah solidaritas ya, solidaritas dan kerendahan hati dari seluruh muzaki dan donatur dari PT Pupuk Kaltim yang telah mendonasikannya khususnya kepada Palestina ya. Itu semoga menjadi ladang amal, ladang pahala yang nanti akan ditemui di akhirat nanti ya. Jadi solidaritas ini emang harus ditularkan, tidak hanya di Pupuk Kaltim saja, tapi di tetangganya, di perusahaan-perusahaan sekitar, lain-lain.
Dan mudah-mudahan dengan bantuan ini pastilah ada manfaatnya. Gitu. Ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Sesuap nasi, 1 piring, 5 piring sampai berapa piring itu pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan juga kita juga harus meyakini gitu ya, bahwa ketika bantuan ini kita sampaikan ke Palestina, kita harus ikhlas juga gitu. Iya. Ketika terjadi sesuatu ya Pak ya. Kenapa? Karena bantuan ini kan milik Allah ya. Yang sekian ratus juta, yang 213 miliar ini kan milik Allah gitu ya. Bisa diambil kapan saja. Kata Allah sampai kalau enggak. Tiba-tiba nih bantuan dari Pupuk Kaltim ini dibom di tengah jalan. Pahala itu tidak akan hilang. Iya, betul. Misalkan 1 kontainer dari Pupuk Kaltim yang harganya 217 juta, tiba-tiba sebelum nyampe hancur misalkan. Iya. Ekstrimnya begitu. Pahala itu selalu ada. Tetap ada Pak ya. Bukan masalah uangnya, bukan masalah terlalu banyak harapan, tapi masalah niat. Demikian sih harapannya. Mudah-mudahan terus semangat untuk berdonasi, jangan lelah. Selama Palestina berdiri, selama Palestina ada, 100-200 rupiah terus sumbangkan. Jangan ada, ini sampai kapan? Ya sampai nggak ada sampai. Coba lihat di berita Presiden sekarang udah seperti apa. Gitu. Iya. Jangan lelah untuk terus berdonasi. Demikian. Oke, baik. Sampai Palestina bisa berdiri kembali Pak ya, dan masyarakatnya bisa sejahtera kembali seperti itu Pak ya. Baik, pemirsa, saya ingin seperti janji saya tadi bahwa saya akan membagikan hadiah dengan menjawab 2 pertanyaan dari UPZ Pupuk Kaltim. Pemirsa PKTV bisa dengarkan baik-baik. Jadi nanti saat menjawab di Instagram PKTV Kaltim ya, Instagram PKTV Kaltim nanti bisa dijawab dengan benar. Baik, yang pertama, berapa jumlah donasi yang disalurkan UPZ PKT untuk Palestina? Nah, saya ulangi, berapa jumlah donasi yang disalurkan UPZ PKT untuk Palestina? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah penyaluran zakat UPZ PKT selama bulan Ramadan? Nah, ada sendiri-sendiri ya tadi untuk Palestina khusus, dan ini itu jumlah total di bulan Ramadan. Tadi kita sudah bahas panjang lebar itu, dan kalau pemirsa PKTV paham dan juga menyimak dari awal sampai akhir tadi pasti bisa menjawab. Dan pemirsa bisa menjawab di Instagram PKTV Kaltim, dan nanti dari semua pertanyaan jawaban yang betul kita akan undi. Ada 2 pemenang yang dapat hadiah dari UPZ Pupuk Kaltim. Baik, kita akan lanjutkan dengan penyerahan simbolis penggalangan donasi yang dilakukan oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim untuk masyarakat Palestina yang diserahkan kepada Basnas Pusat. Baik, silahkan Pak. Oke, dari UPZ Pupuk Kalimantan Timur, UPZ Basnas PKT, kami salurkan zakat dari direksi dan karyawan serta hasil penggalangan donasi untuk bencana kemanusiaan ataupun donasi kemanusiaan untuk Palestina sejumlah 277 juta rupiah, dan kami salurkan melalui rekening Basnas Pusat. Mohon diterima. Baik, terima kasih. Terima kasih atas bantuan untuk donasi Palestina. Oke, demikian pemirsa penyerahan simbolis yang dilakukan oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim untuk Basnas Pusat untuk masyarakat Palestina sejumlah 277 juta Pak ya. Yeah. Semoga dengan dana yang disalurkan ini bisa sampai ke Palestina dan bisa dimanfaatkan untuk membantu teman-teman kita yang sekarang mendapat bencana di negara Palestina. Baik, terima kasih untuk Bapak Pak Tri Hadian ya Pak ya. Kemudian Pak Ahmad Rois sudah hadir di studio PKTV. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu Pak ya. Baik pemirsa, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di Siar Ramadan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.